Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini sudah memasuki malam ke-18 dan saya akan menyuguhkan satu materi sifat wajibnya Allah. Yang kedua adalah qidam. Qidam itu yang terdahulu, sesuatu yang belum ada dia sudah ada. Kita belum ada di dunia, Allah sudah ada. Dunia dan seisinya Allah sudah ada. Datangnya lebih dahulu daripada yang lain. Yang lain berarti maksudnya adalah makhluk. Ini bentuk innalillahi, ya. Sebelum adanya sesuatu selain daripadanya, itu dia sudah ada. Lah bagaimana kita bisanya tahu dan mengerti tentang hal itu? Sesuatu selain daripada hidup yang belum ada, hidup itu sudah ada. Wal awalu utawi hidup iku al awalu kang disii. Wal akhiru ya yang ngakhiri. Wadzahiru ya kang zahir. Wal batinu
Ya, yang batin iki maksudnya bagaimana nanti? Kita jabarkan satu persatu. Al-awwal, Allah lebih dahulu daripada yang lain. Manakala saya logiskan begini, di bumi ini katakanlah musimnya musim kemarau, musim tidak ada hujan, musim tidak ada kehidupan tanda-tanda. Tanah ini gersang, rumput juga enggak tumbuh, atau tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Kita pasti mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan karena gesang. Itu tidak ada bahasa syariat. Loh, ketika saat hujan datang, tanah menjadi subur, muncullah rumput dan lain sebagainya. Loh, ini dari mana rumput ini? Wong tadinya enggak ada, terus ada. Jawabannya adalah, walaupun dalam keadaan gersang tadi, di dalam tanah ini ada satu hidup yang disebut Nur Muhammad. Wiji dalam penguasaan hidup, sel dalam penguasaan hidup. Ini yang kami maksud al-awwal, ya. Saya logikakan seperti itu. Dunia dan seisinya belum tercipta yang namanya hidup, itu sudah ada. Kita tahunya kalau hidup sudah ada, kembali. Innalillah. Kembali masa di mana tidak ada persekutuan apapun, tidak ada yang lain apapun kecuali Sang Yang hidup, yang maha kuasa. Secara otomatis kita harus kembali lagi, wa inna ilaihi roji'un, kembali ke masa dulu, baru akan mengerti, baru akan tahu kalau Allah iku al-awwal. Iki maksudnya kidam, dahulu di situ. Wal akhiru, Allah juga akhir, berarti hatimu perjalanan untuk menuju ke hidup. Berarti bahasa syariate suk nek kiamat. Bahasa hakikate ya di dunia ini, wal akhiru, akhir sebuah cerita, ya, atau disebut sebagai yaumil qiyamah, yaumis sa'ah, hari kiamat. Tanda-tandanya pas hari kiamat, sebelum hari kiamat tuh ya, pas hari kiamat. Iku seluruh apapun dibinasakan alias ditiadakan. Bahasa syariat
malaikat Israfil meniup celompretnya. Yang pertama untuk membunuh seluruh makhluk yang ada di bumi, termasuk planet-planet ini. Kemudian tiupan yang kedua adalah membunuh dirinya sendiri, Israfil. Dalam pengertian hakikat, manakala Anda ingin tahu al-awwal, Allah iku bersifat qidam, dalam hatimu harus mengalami kiamat. Berarti apa? Perkara selain Allah di dalam dirimu harus kau tiup, harus kau binasakan. Itulah yang kami sebut sebagai pensucian hati dari kotoran hati yang disebut sebagai syahwatud dunya. Gambari makhluk iki ditiadakan dalam hatimu. Setelah itu serompet yang kedua, tiadakan aran dirimu hamba, makhluk yang bermunajat, yang berzikir. Iki yang dulu pernah kami singgung sebagai virus iktimat, virus pengakuan diri sebagai hamba yang berperan. Ini kau tiadakan, harus kau tiadakan. Termasuk zahir. Iki bisa diartikan sebagai makhluk. Itu harus dibinasakan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika proses penyelompretan yang kedua atau pemfanaan atas diri hamba yang berperan ini berjalan, maka disitulah Bapak Ibu kembalinya satu hamba pada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Ini bisa dilakukan bagi mereka yang sudah tahu ilmu lakunya dengan istiqomah. Mama. Dan ini juga membutuhkan waktu tidak 1-2 kali saja. Kau harus terus-menerus melakukan munajat ini. Terus-menerus. Huwa wal zahir wal batin. Allah iku ya di zahir, Allah ya di batin. Maksudnya bagaimana? Gini, disebut dohir iku sudah jengleh-jengleh, sudah nyata Allahnya di dalam hatimu. Kalau Allahnya sudah nyata di dalam hatimu, az-zahir nyatalah. Dari sisi dohir kau tidak akan pernah hatimu melihat sesuatu selain daripadanya. Inilah yang kami maksud sebagai kekasih Allah. Kekasih di mana dia selalu hatinya bergemuruh, bersanding di pelaminan terus-menerus.
Wal batin, ini kalau bahasa syariat iki dalam hati, Allah yang menguasai. Artinya apa? Selembut apapun ya di dalam hatimu, a'lamu ma fis sudur, di situ hanya Allah yang berperan. Akhirnya kesimpulannya, bagi ahli syuhud yang sudah sampai pada akad di alam musyahadah, sudah tidak ada lagi kalimat al-awwal wal akhir wal zahir wa batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai ala kulli syai', di setiap sendi apapun. Kalau boleh saya berkata, di dalam dirimu jasad iki ada banyak jus-jus, sendi-sendi. Ada sendi yang dilewati darah, nafas, otot, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dikatakan Allah batin, Allah dohir, sekali lagi bagi ahli syuhud itu sudah tidak ada perbedaan. Zohir ya batin, batin ya dohir. Awal ya akhir, akhir ya awal. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sudah tidak ada lagi sebutan nama, udah. Jadi diamnya itu adalah hidup. Diamnya adalah hidup. Jadi sifat baqo ini, sifat qidam ini Bapak Ibu, secara syariat sudah maklum diketahui seluruh umat manusia bahwasanya sebelum ada makhluk dunia dan seisinya, Allah itu sudah ada. Dengan teori lebih dahulu yang menciptakan daripada yang diciptakan. Dianalogiskan, yang menciptakan sepeda itu lebih dahulu adanya daripada yang diciptakan yang berbentuk sepeda. Terhadap Allah, kau akan mengerti secara hakikat tentang sifat qidam manakala di dalam hatimu ada proses yang namanya qiyamat, ya. Pembersihan kotoran hati, pembersihan keakuan hamba, dan ini dilaksanakan terus menerus. Baru di situ kau akan paham bahwasanya Allah bersifatkan qidam lebih dahulu. Tapi manakala hatimu tidak mau untuk menyirnakan, membinasakan kotoran-kotoran hati makhluk duniawiyah dalam hatimu, jangan harap kau akan paham. Orang yang paham itu orang yang diam, orang yang tidak bertanya. Seperti contoh,
ini ada masakan kasinen atau terlalu pedas. Kita tanya, Mas, ikannya kekasinen apa kepedasan? Loh, ketika saat kita bertanya itu menandakan bahwasanya belum praktek kita. Kita belum mencicipi makanan tersebut. Sebab manakala kita sudah mencicipi makanan tersebut, pasti lewat rasa itu bisa membuktikan, bisa menentukan sikap. Kalau kepedasan, ya kepedesan. Kalau kasinan, ya kasinen. Itu bisa berkata. Begitu juga kepada Allah. Kita akan bisa menyatakan dengan benar manakala kita sudah melewati rasa itu. Harus. Tidak boleh tidak, harus. Kalau belum kita lakukan hal itu, iman kita itu masih dalam taraf katanya. Imannya adalah kita iman nurul iman. Masih katanya. Keyakinan kita belum ihsan. Masih katanya. Tapi manakala sudah kita lakukan bentuk memakan makanan itu, pasti kita bisa mengambil sikap, bisa untuk berkata, oh kepedesan, terlalu pedas, terlalu asin. Nah ini bukan katanya si A, si B, si C, enggak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Manusia diciptakan di dunia ini pada hakikatnya adalah sebagai ujian untuk bisa kembali kepada Allah yang bersangkutan dengan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari anaknya orang muslim maupun ghairul muslim, semuanya qalu bala syahidna. Kita disuruh untuk membuktikan betul atau tidak ketika saat di dunia ini hati betul-betul pada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan di dunia ini ada ayat yang mengatakan sebagai tabur bunga, ya, sebagai lahan untuk menanam tatkala kau menghadapi hari kekekalan, yaitu hari akhirat. Lah, maksudnya tabur bunga atau tabur tanaman ini yang bagaimana? Pandangan syariat tidak sama dengan pandangan hakikat. Pandangan syariat hanya berbicara tentang masalah fisik yang disebut amilus sholihah, perbuatan yang bagus, ya, perbuatan yang bagus. Tapi pandangan hakikat menyentuh ranahnya di hati atau jiwa atau ruh Anda. Dan ini urusan akhirat. Bagaimana hati ini dikatakan sebagai menanam di dunia ini
sebagai amalun solihun, amalan solihan, tiada lain, tiada bukan kecuali hatimu a'budu ilallah. Hanya hatimu menghadap, bersaksi, melihat, bercinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud, lahan akhirat itu akan muncul tanaman manakala di dunia kita ini mentabur tanaman. Lah, tanaman itu ada kalanya yang jelek, ada kalanya yang bagus. Tanaman yang jelek itu tanaman yang dimana Allah tidak menerima disebabkan ada sesuatu hal yang menjadikan tanaman itu tidak bagus. Kalau Pak Tani habis menabur benih, otomatis dia harus menjaga dari penyakitnya tanaman. Jangan sampai tanaman ini pertumbuhannya itu tidak baik, bahkan tidak menghasilkan suatu apapun. Petani yang baik adalah petani tatkala sebelum, sedang, dan sesudah menanam, dia selalu memperhatikan bagaimana kelangsungan proses perjalanan tanaman ini akan menjadi baik. Begitu juga dengan Anda semuanya di dunia ini. Sebelum menabur, sebelum melakukan amalan, harus tahu dulu ilmunya menanam yang benar itu bagaimana. Sebelum Anda melakukan munajat, Anda harus terlebih dahulu tahu ilmunya munajat. Yang maksud dan tujuan ilmu munajat, maksud dan tujuan munajat itu adalah lari dari nafsu dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diterangkan dan dituangkan di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran atau lewat hadis sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada sifat qidam. Secara lughat adalah dahulu, secara istilah adalah Allah lebih dahulu daripada yang lainnya. Manakala kau pengen tahu sifat qidamnya Allah, secara otomatis kau harus kembali ke masa awal. Kau harus kembali ke masa keahatan. Prosesi wa inna ilaihi roji'un. Kau akan bisa kembali pada Allah. Di situ ada protokolnya, ada proses-prosesnya yang harus Anda jalankan. Sebab apapun, disebut siapapun Anda, pasti proses perjalanan itu tidak akan pernah luput. Kemarin saya katakan dalam tausiah siang bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari proses untuk bisa sampai pada Allah. Lah ketika saat di dunia kita diuji Allah lewat bercinta, bermain api terhadap kesenangan dunia. Itu sebagai
proses kita, sehingga kalau melihat dari sisi proses, Anda ketika terjebak di dalam permainan api dengan kesenangan dunia, itu tidak salah karena memang kelas Anda di situ. Tetapi dikatakan tidak ada salah, namanya proses ini berkelanjutan. Suatu saat Anda harus melepaskan hati Anda dari itu semuanya. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan dalam materi kajian malam hari ini terkait sifat kitam, Anda akan memahami. Kalau paham, Anda akan terdiam manakala Anda berani masuk di dalam alam awal. Alam awal yang kami maksud lewat proses wa inna ilahi rojiun, itulah Anda akan bisa memahami dan mengerti tentang sifat qidam Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara khusus dihadapkan pada diri kita tentang masalah qidam. Tidak ada yang mendahului dan yang mengakhiri seluruh umat manusia. Tidak ada. Semuanya sudah tertanam di dalam nukot gaib yang kami sebut sebagai Nur Muhammad. Nah ini wiji kang dadi sak lebeti gesang, yaiku sel dalam hidup. Itu kalau masuk dalam keterangan ahad, berarti sesuatu yang tidak boleh dikasih nama, tidak boleh ditulis. Itulah sebetulnya yang disyariatkan sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin pada malam hari ini apa yang bisa kami sampaikan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.